Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vitalia Rahayan. Saya mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, program studi agama dan budaya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Agama-Agama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang sudah diberikan oleh dosen pengapu mata kuliah Sejarah Agama-Agama. Yang pertama yaitu bandingkan pendekatan teologis dan antropologis dalam memahami agama, dan apakah kedua pendekatan ini itu saling melengkapi serta memahami realitas keagamaan masyarakat. Jadi begini teman-teman, pendekatan teologis itu lebih memahami agama dari perspektif keyakinan dan doktrin agama itu sendiri, mulai dari teks kitab suci, ajaran resmi, dan interpretasi teologis. Kalau pendekatan antropologis di sisi lain itu lebih meneliti agama sebagai fenomena budaya dan sosial dalam mengamati praktik dan dampak sosial. Jadi kedua pendekatan ini tuh saling melengkapi, karena pendekatan teologis itu lebih memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran dan makna agama. Sementara pendekatan antropologis itu menjelaskan bagaimana agama dipraktikkan dan berdampak pada masyarakat. Contoh konkret yang pertama yaitu sasi lompa, teman-teman. Jadi sasi lompa itu sasi gereja, tapi ujungnya tuh berdampak kepada masyarakat. Masyarakat juga dalam beberapa pekan itu mereka tidak boleh mengambil ikan, tetapi saat membuka sasi itu bebas. Jadi itu juga masuk. Yang kedua itu ritual cuci negeri soya. Kalau dikaji dalam teologi, ritual cuci negeri soya ini lebih ke orang soya meminta untuk tumbuhan-tumbuhan, buah-buahannya selalu tuh berlimpah ruah dan memiliki kesuburan yang baik. Terus impactnya kepada masyarakat kalau dilihat dari antropologis, yaitu mereka menikmati buah-buah itu, dan ritual itu juga dilakukan secara turun-temurun, dan praktik sosialnya pun juga ada. Terus yang kedua yaitu agama seringkali memperkuat solidaritas sosial, namun juga bisa menjadi sumber perpecahan dan konflik. Jadi, dan jelaskan paradoks ini, apakah menandakan bahwa agama itu semakin hari semakin melemahkan pendekatan sosiologis dan kompleksitas, atau bagaimana? Jadi paradoks ini muncul karena agama itu memiliki fungsi ganda. Dalam artian agama tuh kadang itu dapat menyatukan, tetapi sebaliknya agama juga dapat menimbulkan konflik atau perpecahan. Kenapa? Paradoks ini muncul karena agama tuh memiliki fungsi ganda yang tadi saya sudah bilang. Di satu sisi agama itu dapat mempersatu, di satu sisi agama juga dapat memecahkan. Jadi ini bukan menandakan kelemahan pendekatan sosiologis, melainkan mencerminkan kompleksitas fungsi agama dalam masyarakat. Karena pendekatan sosiologis yang baik itu harus dualitas. Itu berarti mencoba memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada solidaritas maupun konflik yang dipicu oleh agama. Contoh konkretnya kayak tadi saya bilang bahwa di Stein itu contoh konkretnya. Kadang agama itu mempersatu sehingga hubungan tali persaudaraan antara warga Stein itu selalu aman. Tetapi kadang juga dari agama itu dapat memicu konflik dari faktor-faktor perbedaan pendapat, menganggap bahwa agama mereka yang paling benar daripada agama lain, atau ritual ajaran mereka dan lain-lain. Kalau dilihat dari argumentasi kritis, maka terletak dari analisis faktor sosial, politik, ekonomi yang memperburuk potensi konflik keagamaan.
Di satu sisi juga ada salah satu contoh, misalnya kayak di Stein kan itu daerah konflik. Kadang juga ada unsur-unsur politik masuk di situ. Jadi sebagian politik ini mendukung agama tertentu dan juga sebagian politik ini didukung oleh agama tertentu, sehingga terjadi konflik atau perpecahan dan tidak solidaritas. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara pluralisme agama dan sinkretisme agama serta berikan contoh. Jadi gini teman-teman, kalau berbicara tentang pluralisme, maka pluralisme itu agama mengakui dan menghargai perbedaan berbagai agama dalam masyarakat tanpa memaksakan satu agama yang paling di atas. Sedangkan sinkretisme agama itu sebaliknya merupakan penggabungan unsur-unsur dari berbagai agama dan menjadi satu sistem kepercayaan yang baru. Kalau kita melihat bahwa pluralisme dapat diterapkan dalam masyarakat yang majemuk dan menghormati kebebasan beragama serta menjamin kesetaraan hak-hak keberagaman. Dan di sisi lain juga mereka dapat mendorong dialog antar beragama dan saling menghargai perbedaan. Tetapi tidak berarti mereka tuh mengorbankan identitas keagamaan masing-masing, melainkan mereka tuh memperkaya kehidupan keberagaman dan saling belajar untuk menghormati perbedaan. Contoh konkretnya waktu kita pergi ke kita magang di Jogja, kita pergi salah satu tempat yaitu pesantren Waria. Itu tuh bahkan mereka dari latar belakang agama yang berbeda-beda dan mereka masuk ke agama muslim ya, namanya juga pesantren, tetapi mereka itu menerima perbedaannya apa? Perbedaan dari mereka mendapat diskriminasi dari warga sekitar sehingga tempatnya berpindah-pindah, tetapi seiring berkembangnya zaman mereka melakukan hal-hal positif di lingkungan itu dan mereka juga sudah bersifat terbuka dan mereka diterima oleh lingkungan tersebut. Itu saja salah satu contohnya, tetapi contoh lain tuh di Indonesia tuh ya, kita tahu bahwa Indonesia yaitu memiliki keanekaragaman agama dan diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Di sisi lain juga masyarakat hidup saling berdampingan dan belajar untuk menghargai perbedaan. Ya, pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan agama dan pendidikan multikultural dapat mencegah konflik berbasis agama di Indonesia, serta strategis apa yang konkret untuk menekuninya? Yaitu yang pertama, pendidikan agama yang inklusif dan kritis sangat penting. Pendidikan agama itu seharusnya tidak hanya mengajarkan tentang doktrin, tetapi juga harus mendorong pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama itu sendiri dan agama-agama lain. Di sisi lain, pendidikan multikultural itu mengajarkan toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan. Kalau saya lihat, menurut saya ada beberapa strategis yang harus ada pada sekolah-sekolah menengah. Yang pertama yaitu memiliki kurikulum yang inklusif. Kenapa? Karena dengan adanya kurikulum yang inklusif itu mengintegrasikan materi tentang keragaman agama dan budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi itu sendiri. Yang kedua, harus adanya dialog antaragama. Kenapa? Karena dengan begitu memfasilitasi dialog dan pertukaran argumen, pertukaran antar umat beragama untuk meningkatkan saling pengertian dan mengurangi kesalahpahaman. Harus ada juga pendidikan karakter, penguatan peran tokoh agama, media, dan kampanye publik. Kenapa? Karena dengan menggunakan media dan kampanye publik ini menggunakan media massa dan kampanye publik atau publik untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama. Terus penguatan peran tokoh agama itu memberdayakan tokoh agama untuk menjadi agen perdamaian dan penyebaran toleransi.
kalau pendidikan karakter itu berarti lebih membahas tentang membangun karakter siswa yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu menyelesaikan konflik dengan damai. Yang berikut adalah bagaimana praktik-praktik agama primitif dalam kurung ritual, tabu, peran dukun, dan saman mencerminkan upaya manusia awal memahami dan mengendalikan kekuatan alam. Jadi praktik-praktik agama primitif kita baru belajar beberapa minggu yang lalu tuh seringkali merupakan upaya manusia awal untuk memahami dan berinteraksi dengan kekuatan alam. Kita tahu bahwa masyarakat primitif itu masih percaya kepada pohon-pohon, kepada gua, kepada batu, tempat-tempat yang mereka menganggap bahwa tempat itu sakral dan memiliki energi-energi. Jadi jika mau dibilang fungsi dari mekanisme ritual, tabu, dan peran dukun itu 3 yang dilakukan oleh masyarakat primitif karena mereka percaya akan totem atau hal-hal yang mereka anggap magis. Yang pertama itu mencari penjelasan, yang kedua mengendalikan alam, yang ketiga itu mencari perlindungan. Kenapa 3 poin ini saya bahas? Karena satu, mencari penjelasan itu berarti ritual kepercayaan tertentu itu diartikan sebagai usaha untuk menjelaskan fenomena alam. Yang kedua, pengendalian alam. Ritual dan tabu bertujuan untuk mengendalikan kekuatan alam, misalnya untuk mendapatkan hasil panen yang baik, menghindari bencana alam, dan lain-lain. Yang ketiga itu mencari perlindungan. Dukun atau saman berperan sebagai perantara antar manusia dan dunia roh atau alam gaib. Mereka juga memberikan perlindungan dan penyembuhan kepada kita. Dalam poin ini saya mengambil contoh itu masyarakat Dayak di Kalimantan. Mereka itu memiliki berbagai ritual dan kepercayaan terkait dengan alam seperti upacara pertanian untuk meminta hasil panen yang baik atau ritual untuk meminta perlindungan terhadap roh jahat di hutan. Atau ada juga saya punya papa punya kampung di Holat. Jika ada orang kampung yang keluar dari kampung, maka mereka izin atau mohon perlindungan itu di kolam anak merah atau dalam bahasa K disebut kofuil. Pertanyaan ke-6, jelaskan secara kritis bagaimana konsep dharma dalam agama Hindu dapat menjadi jembatan dialog antar agama dalam masyarakat pluralistik modern. Jadi begini teman-teman, konsep dharma dalam agama Hindu yang menekankan pada kebenaran, keadilan, dan kewajiban moral dapat menjadi jembatan dialog. Kenapa? Karena dharma itu sendiri mendorong tindakan yang benar dan bertanggung jawab terlepas dari latar belakang agama seseorang. Nilai-nilai universitas yang terkandung dalam dharma seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian dapat menjadi dasar bersama untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Contohnya konsep ahimsa atau ketidakkerasan dalam agama Hindu dapat dihubungkan dengan nilai-nilai perdamaian dan non-kekerasan yang juga dianut dalam agama-agama lain, dengan menekankan nilai universal di dialog antar agama dan difasilitasi dan konflik yang dihindari. Jadi adaptasi konsep dharma dalam konteks modern dapat berupa komitmen untuk menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial dan membangun masyarakat yang inklusif. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik yang merancang kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai spiritual di sekolah multikultural, bagaimana memasukkan prinsip-prinsip Buddhisme tanpa menjadikan doktrin agama. Ya begini teman-teman, prinsip-prinsip Buddhisme yang menekankan pada kasih sayang atau biasa disebut dengan metta, terus welas asih disebut dengan karuna, kebijaksanaan,
dan pengendalian diri itu dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan karakter tanpa menjadikannya doktrin keagamaan. Kenapa? Karena fokus pada nilai-nilai universal yang dapat diadopsi oleh siapapun terlepas dari latar belakang agama mereka, yang seperti saya sudah jelaskan pada poin yang keenam. Kita harus menerapkannya dengan cara apa? Yang tadi saya bilang, kasih sayang, welas asih, kebijaksanaan, pengendalian diri. Mengajarkan siswa untuk berempati dan peduli terhadap sesama dan mengajar tanpa mengajarkan doktrin. Itu kasih sayang. Kalau welas asih kayak tadi saya bilang, membangun kesadaran siswa akan penderitaan orang lain dan mendorong mereka untuk bertindak dan untuk meringankan penderitaan tersebut. Terus kebijaksanaan membina kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan lain-lain. Jadi teman-teman, dengan cara ini nilai-nilai spiritual Buddhisme dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan karakter tanpa memaksakan doktrin keagamaan tertentu. Jadi kalau jika dilihat dari analisis dan rancangan pendekatan karakter berdasarkan ajaran Buddha yang memperhatikan keberagaman agama dan relevansi dengan tantangan global. Pemahaman konsep dasar yaitu sebelum kita merancang pendekatan pendidikan karakter, pentingnya tuh kehidupan kita lihat dari kehidupan Siddhartha Gautama. Ajaran inti Buddhisme memiliki 4 kebenaran mulia dan jalan berunsur 8. Kenapa? Serta adanya perbedaan di antara aliran-aliran utama Buddhisme, Theravada, Mahayana, dan Virayana. Jadi pemahaman ini akan membantu kita untuk memilih nilai-nilai yang universal dan dapat diterapkan secara luas. Rancangan pendekatan pendidikan karakter, pendekatan ini dirancang akan fokus untuk pengembangan karakter siswa melalui nilai-nilai universal. 3 poin penting yang harus kita penuhi adalah yang pertama, penerapan nilai-nilai Buddhisme secara universal. Kayak tadi saya bilang, nilai seperti metta, kasih sayang, karuna, welas asih, panna, kebijaksanaan, sila, moralitas, dan samadhi, konsentrasi harus ditanamkan. Yang kedua itu menghormati keberagaman agama. Kenapa harus menghormati? Karena pendekatan ini tuh menekankan pentingnya menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Jadi siswa akan diajarkan untuk berinteraksi dengan hormat dengan orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda, tanpa harus kita harus mendoktrin mereka dengan ajaran kita, tetapi kita harus mengajarkan mereka untuk saling menerima. Poin yang ketiga yaitu relevansi dengan tantangan dunia global dan modern. Ini yang paling parah teman-teman, karena nilai-nilai yang diajarkan akan dikaitkan dengan isu-isu yang kontemporer. Kenapa? Seperti kekerasan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, masalah sosial, dan lainnya. Siswa akan diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai Buddhisme dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Yang kayak saya berpartisipasi dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan perdamaian. Contoh penerapan dalam aktivitas pembelajaran di kelas itu kayak tadi saya sudah jelaskan di poin-poin sebelumnya. Harus ada diskusi kelompok, ada praktik meditasi dan meditasi, harus ada kegiatan amal dan sosial, harus ada studi kasus. Jadi hal-hal ini itu disebut sebagai nilai-nilai untuk memperkaya kebudayaan dan pemikiran global. Nilai-nilai universal yang diilhami dalam ajaran Buddha jika diterapkan secara luas dapat memperkaya kebudayaan dan pemikiran global dengan tadi di poin berapa yang saya jelaskan, mempromosikan perdamaian, toleransi.
menggunakan media massa. Di sisi lain kalau pakai Buddhisme berarti kasih sayang dan welas asih dapat mendorong hubungan harmonis antar individu kelompok, terus meningkatkan kesejahteraan mental. Praktik meditasi dapat membantu individu untuk mengatasi stres dan lain-lain, mendorong tindakan yang bertanggung jawab. Kebijaksanaan dan moralitas dapat mendorong individu untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Jadi dengan demikian, pendekatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai universal dari Buddhisme dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Ada salah satu contoh, ini contoh konkret yang kami alami di semester-semester sebelumnya. Kami mengambil mata kuliah pengetahuan agama Hindu dan Buddha. Itu dijelaskan jelas-jelas agama mereka itu terbuka dengan agama lain, bahkan tidak ada sekat. Saat mereka memberikan pelajaran di dalam ruang kelas itu, mereka juga tidak mendoktrin agama mereka paling benar, tetapi dalam level wajar-wajar saja. Jadi semua agama itu dijalankan dengan baik, tanpa harus kayak tadi di beberapa poin yang saya dijelaskan, tanpa harus agama ini yang paling benar, agama ini yang paling tidak benar, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari saya terkait dengan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh ibu dosen. Sekiranya teman-teman dapat mengerti dan memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Vitalia Rahyan, pamit. Terima kasih.